Kita masih menunggu layarnya masih proses. Oke. Sudah terlihat Bapak Ibu ya? Halo Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ada. Alhamdulillah malam ini kita masuk ke pertemuan 7, yaitu minat bakat. Sudah, Pak. Ini pemateri saya sendiri untuk minat bakat ini. Nah, jadi minat bakat itu apa sih, gitu Bapak Ibu ya? Minat itu adalah motivasi kita untuk menjadi guru profesional. Itu maksudnya, minat itu. Bakat itu apa? Apa yang harus kita miliki supaya menjadi guru profesional itu? Nah, jiwa yang stabil, berwibawa, santun, konsisten, percaya diri, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi, tes minat bakat itu adalah berupa yang pertama wawasan dan pengetahuan keguruan, meliputi landasan yuridis guru. Ini akan dijelaskan pada slide berikutnya. Kemudian kompetensi guru itu ada 4 kompetensi: pedagogik, profesional, kemudian kepribadian dan sosial. Nah, ini tadi sudah dijelaskan. Minat tadi adalah motivasi yang meliputi alasan untuk menjadi guru profesional. Kemudian bakat itu adalah beberapa kategori bahwa ini termasuk jiwa yang stabil dan seterusnya. Nah, landasan yuridis guru terdapat pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Sesuai pasal 7, profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip bagi berikut. 1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Nah, ini kita tuh harus mempunyai kemampuan juga gitu Bapak Ibu ya. Kemudian minat, keinginan dari panggilan jiwa kita yang tulus gitu ya. Kemudian memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. 3. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang. 4. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. Nah, ini Bapak Ibu landasan yuridis guru. Jika kita bisa melaksanakan 4 ini, insya Allah nanti kita akan menjadi guru yang profesional. Gitu, Bapak Ibu. Dinyatakan dengan memiliki sertifikat pendidik. Gitu, Bapak Ibu. Tentunya dalam PPG ini mempunyai tahapan-tahapan. Yang pertama kita harus melaksanakan seleksi akademik, gitu ya. Kemudian seleksi administrasi, menjalani perkuliahan PPG, bahkan di akhir pun nanti kita akan melakukan UKM PPG, yaitu uji kinerja dan uji pengetahuan Bapak Ibu. Nah, tidak semudah yang kita inginkan. Perjuangan untuk menjadi guru profesional ini butuh perjuangan yang sangat keras gitu Bapak Ibu. Tidak semudah yang kita bayangkan. Kemudian banyak-banyak persiapan, harus banyak-banyak belajar dan memanfaatkan berbagai sumber-sumber, termasuk dengan bimbel, belajar dengan mentor, dan lain sebagainya. Ada buku, bisa juga Bapak Ibu, banyak-banyaklah mencari referensi. Ini adalah kisi-kisi seleksi akademik Bapak Ibu. Jika nanti memang Bapak Ibu mendapatkan kesempatan atau rezekinya terpanggil untuk seleksi akademik, jangan lupa pelajari kisi-kisi ini. Ini yang akan seputar inilah yang akan soalnya nanti ya. Apa saja? Yang pertama di sini. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu di panah ini sikap nasionalisme kita tanah air, sikap patriotisme. Ini akan kita jelaskan nanti di slide berikutnya. Kemudian sikap menghargai perbedaan. Ini sikap mengutamakan kepentingan bersama, sikap mempertahankan kekayaan alam Indonesia, mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain sehingga memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Kemudian sikap berwibawa, sikap tegas, sikap disiplin, sikap penuh panggilan jiwa, sikap samapta, kesepenuh hatian, dan kemurah hatian. Sikap ini harus kita miliki, harus kita tanamkan di dalam jiwa kita sebagai pendidik yang mempunyai minat bakat
panggilan jiwa. Ini Bapak Ibu. Kalau kita paham tentang materi ini, soal seperti apapun kita akan bisa menjawabnya. Kalau kita tahu kata kuncinya apa sih sikap, apa yang seharusnya kita lakukan. Ini Bapak Ibu, yang penting sekali. Kita akan diuji bagaimana sikap-sikap kita ini dalam beberapa soal. Itu bisa mewakili gambaran kemampuan kita. Oh, guru ini layak menjadi guru profesional. Guru ini tidak layak. Terlihat dari sikap dia kepada baik menghadapi siswa, rekan kerja ataupun masyarakat. Nah, ini jadi minat bakat ini ada kaitannya dengan kepribadian juga. Oke. Kita akan bahas lebih detail lagi Bapak Ibu. Nah, di sini sikap nasionalisme. Nah, ini kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa dan aktual untuk mempertahankan, mengabadikan, dan kemakmuran semangat kebangsaan. Nah, di sini indikatornya apa? Kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial budaya, ekonomi, dan politik bangsanya. Dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Kemudian mempertahankan persatuan dan kesatuan, serta kepentingan keselamatan bangsa dan negara. Itu nasionalisme ini. Ada kaitannya dengan kebangsaan, kalau nasionalisme ini. Kemudian patriotisme ini cinta tanah air atau sikap kepahlawanan, sikap berkorban, sikap pantang menyerah. Nah, indikatornya menjunjung tinggi keunggulan bangsa dalam mendidik, mengajar, membimbing, dan seterusnya. Kemudian mengenalkan sikap rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Ini kemudian sikap menghargai perbedaan. Ini biasanya perbedaan pada peserta didik ya, kognitif ya. Ini adalah kemampuan yang berhubungan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini dengan kecerdasan siswa. Ini. Kemudian kecakapan berbahasa. Juga tiap individu, tiap siswa juga berbeda-beda. Ada memang yang lancar komunikasinya, ada juga yang masih untuk berbicara pun untuk mengeluarkan kata-kata itu masih ibaratnya ada kurang lancar juga ada. Kemudian perbedaan kecakapan motorik ini melakukan koordinasi tubuh yang baik yang berasal dari gerakan secara motorik untuk melakukan suatu gerakan. Motorik ini tentang fisik atau gerakan. Kemudian latar belakang, gitu ya. Siswa itu juga berasal dari latar belakang yang berbeda, baik dari ekonomi, gitu, keluarga dan sebagainya. Kita bisa menyikapi itu, tidak membeda-bedakan. Kemudian perbedaan bakat, begitu juga. Setiap siswa mempunyai bakat yang berbeda-beda. Misalnya ada yang dari segi olahraga, ada yang bakatnya di pelajaran, misalnya dari matematika dan lain sebagainya. Ini juga kita bisa menghargai perbedaan itu. Kemudian perbedaan kesiapan belajar. Ini juga berbeda-beda antara siswa yang satu dan yang lainnya. Kemudian perbedaan jenis kelamin dan gender. Nah, ini juga kita harus berlaku adil, baik itu laki-laki dan perempuan, kita harus bersikap adil, tidak membeda-bedakan. Kemudian perbedaan minat, keinginan, ya. Nah, ada yang misalnya minatnya belajarnya itu dengan audio, ada yang dengan visual, ada yang kinestetik atau gerakan gitu ya, macam-macam. Kemudian perbedaan tingkah laku. Nah, ini juga macam-macam. Ada yang aktif gitu ya, ada yang pendiam. Ini kita sebagai pendidik harus menyikapi hal ini. Kemudian ada lagi sikap mengutamakan kepentingan bersama. Nah, kita harus mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi kita. Ini penting juga. Kemudian mengapresiasi keadaan bangsa lain sehingga memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Nah, ini boleh saja kita mengapresiasi kekayaan budaya lain selama itu tidak bertentangan dengan budaya kita. Nah, justru itu dapat memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Kemudian sikap berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa, dan samapta. Nah, sikap berwibawa, guru ini harus berwibawa di depan siswanya. Nah,
Wibawa itu adalah sifat memperlihatkan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan daya tarik, ya. Kita harus punya wibawa juga, Bapak Ibu. Depan siswa jangan sampai kita juga dianggap mereka seperti ya biasa-biasa aja, tapi ada nilai kewibawaan yang kita miliki, ya. Kemudian tegas, ya. Ada kalanya kita bersikap tegas kepada siswa, gitu ya. Tapi dalam hal yang sesuai dengan aturan, gitu ya. Tegas di sini. Misalnya apa? Memberi penghargaan atau hukuman kepada peserta didik sesuai tata tertib sekolah, gitu ya. Dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Kemudian sikap penuh panggilan jiwa, keinginan yang tinggi dalam diri seorang untuk memilih salah satu profesi yang disenanginya. Panggilan jiwa semata ditujukan kepada tuntutan hati nurani terhadap satu perbuatan yang dianggap baik, gitu ya. Jadi betul-betul kita menjadi guru itu panggilan jiwa kita, memang keinginan kita, keikhlasan kita, ya, itu Bapak Ibu. Sehingga apa? Dengan kita dengan panggilan jiwa, dengan hati yang tulus, itu kita akan menampilkan sikap yang senang dan nyaman dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, gitu Bapak Ibu ya. Nah ini, jadi banyak sekali sebenarnya tugas guru itu kalau dirincikan ini ada mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, dan seterusnya. Oke. Samapta. Nah ini apa sih samapta itu? Jadi ada juga di kisi-kisi adalah kesiapsiagaan dalam menjalankan tugas dalam kondisi apapun. Nah, ini. Jadi samapta itu siap siaga dalam menjalankan tugas dalam kondisi apapun. Hal ini untuk mempersiapkan petugas dalam menghadapi panggilan tugas yang sewaktu-waktu diberikan oleh pimpinan meski di luar tugas pokok dan fungsinya. Nah, ini kan ada kalanya misalnya di luar jam kerja ada tugas tambahan dari kita atau lembur. Itu kita sebenarnya siap siaga melaksanakan itu. Ini namanya samapta. Nah, kemudian kesepenuh hatian, ini tanggapan sebagaimana yang dihayati peserta didik dalam mendidik, mengajar, dan seterusnya, merancang berbagai usaha untuk menuntaskan pekerjaan dalam mendidik dan seterusnya. Nah, kita melaksanakan dengan sepenuh hati. Tugas kita itu betul-betul dengan hati yang tulus dan ikhlas gitu Bapak Ibu ya. Kemudian juga kita bekerja dengan tuntas apa tugas yang seharusnya kita lakukan. Terutama yang berkaitan dengan tugas pokok kita yaitu mengajar. Ini. Kemudian sikap kemurah hatian. Nah, kita juga harus mempunyai hati yang lemah lembut gitu Bapak Ibu ya. Ditutur kata kita, sikap kita kepada peserta didik. Indikatornya menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap kebutuhan peserta didik dalam mendidik dan seterusnya, mendeteksi situasi yang membutuhkan bantuan, kemudian mendemonstrasikan sikap tanggung jawab pribadi terhadap situasi yang membutuhkan bantuan dalam mendidik. Nah, ini Bapak Ibu, jadi kita harus peduli kepada peserta didik, kemudian mendeteksi situasi yang membutuhkan bantuan, misalnya ada peserta didik yang perlu membutuhkan bantuan kita harus siap untuk membantu mereka. Bapak Ibu, itulah tadi penjelasan beberapa sikap-sikap yang termasuk dalam minat bakat dari Bapak Ibu. Ini sudah saya rincikan dari kisi-kisi yang ada tadi, sudah saya buat materi seperti ini. Nah, dari pemaparan saya tadi, kalau ada pertanyaan Bapak Ibu silahkan, atau kita mau langsung ke pertanyaan. Silahkan Bapak Ibu. Halo? Apakah suara saya masih terdengar? Masih. Masih Bapak Ibu. Pak. Kira-kira apakah ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke bagian contoh soal? Langsung ke contoh soal, Pak. Oke, kalau contoh soal kita bisa jawab bersama-sama Bapak Ibu ya. Silahkan nanti. Nah ini Bapak Ibu. Ini tadi sudah materinya, sekarang kita akan melihat contoh-contoh soal yang pernah diujikan saat
PPG gitu ya, diambil sebagian dan sebagian lagi juga kita buat sendiri ya untuk mengasah kemampuan kita. Nah, ini kita langsung ke contohnya. Memahami. Anda diminta memilih 3 siswa untuk mengikuti lomba cerdas cermat dalam waktu yang sudah dekat, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan proses seleksi secara matang. Sebagai guru yang Anda lakukan adalah A. Meminta petunjuk kepala sekolah, karena dialah yang bertanggung jawab. B. Meminta pengurus OSIS untuk mengusulkan 3 siswa terbaik. C. Memilih 3 siswa yang memiliki prestasi akademik dan sosial terbaik. D. Menawarkan pada semua siswa yang bersedia mengikuti cerdas cermat. E. Siapa yang dipilih sudah mendapatkan persetujuan bagian kesiswaan sekolah. C. C. Mana Bapak Ibu? C. Memilih 3 siswa yang memiliki prestasi akademik dan sosial terbaik. Oke. Ada jawaban lain Bapak Ibu? Nah, jadi ini sudah mulai terlihat kalau minat bakat ini kita akan dihadapkan nanti dengan beberapa permasalahan gitu Bapak Ibu. Nah, kira-kira Bapak Ibu tuh dalam mengajar itu ada enggak permasalahan? Apakah dalam berjalannya lancar terus gitu Bapak Ibu, atau ada saja masalah yang kita tahu dari pengalaman Bapak Ibu saat mengajar? Ya pastinya ada masalah. Pasti Bu ya. Pak. Ya, pasti ada masalah. Tidak ada saya rasa kalau kita ngajar itu semuanya lancar. Pasti ada itu kadang masalah dari siswa, masalah dari orang tua, bahkan dari teman guru pun itu pasti ada, Bapak. Itu tidak bisa kita hindari. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana cara menghadapi masalah itu, menyelesaikan masalah itu. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi yang paling tepat di sini yang mana? Kita coba lihat dari yang A. Meminta petunjuk kepala sekolah karena dialah yang bertanggung jawab. Ini kita sudah ditunjuk, malah kita minta petunjuk lagi ya. Ini sudah kita diberikan tugas, ya. Kita yang bertanggung jawab ya. Kepala sekolah tidak bertanggung jawab lagi. Kemudian meminta pengurus OSIS, bukan bagian mereka sebenarnya. Ini lebih wewenang guru. Memiliki 3 siswa yang memiliki prestasi akademik dan sosial terbaik. Ini jawaban yang tepat, ya. Tepat ini jawabannya. Karena bisa terlihat dari prestasi akademik ini dan sosial ini, kita sudah bisa melihat, ya, dari hasil prestasi selama 1 semester, dibuktikan dengan nilai rapot mereka, kita sudah bisa mengambil dari sini. Kita tidak bisa perlu lagi, karena waktunya yang sudah terbatas. Nah, di sini kan waktunya sudah dekat. Kalau waktunya itu lama, bisa kita laksanakan seleksi lagi. Tapi karena sudah dekat seperti ini, jalan yang paling tepat adalah kita ambil saja yang ini. Nah, ini. Yang C tadi. Bapak Ibu. Kemudian, sebentar. Ya, yang ini ya. Jawaban terbaik yang C. Nih. Kemudian menawarkan kepada semua siswa yang bersedia mengikuti cermat. Ini kalau kita tawarkan lagi, kita perlu waktu lagi untuk karena waktunya terbatas. Kemudian siswa yang dipilih sudah mendapatkan persetujuan bagian kesiswaan sekolah. Ini tidak menyambung jawabannya. Ini juga sama. Jadi jawabannya yang C Bapak Ibu ya. Nah ini jawaban yang terbaik Bapak Ibu. Jawaban yang C. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya. Guru banyak menggunakan ceramah dalam kegiatan pembelajaran karena tidak tersedia media dan sumber belajar. Kondisi tersebut mengakibatkan prestasi belajar siswa rendah. Menghadapi situasi tersebut, bagaimana cara Anda menyelesaikannya? Ini ada beberapa opsi.
A. Saya memanfaatkan alam sekitar. B. Saya menugaskan siswa membuat media dan sumber belajar yang menunjang. C. Saya bekerja sama dengan orang tua wali murid untuk memberikan sumbangan dalam pengadaan media dan sumber belajar. D. Saya meminta siswa untuk belajar di kelas dengan tenang. E. Saya mengemukakan persoalan tersebut kepada beberapa guru dan tetap mengajar seperti biasanya. A. Memanfaatkan alam sekitar. Sebagai media. Jadi tadi situasinya Karena tidak punya media dan sumber belajar. ya tidak ada media gitu, Bapak Ibu. Dan sumber belajar. Kadang ada juga sekolah yang terbatas Bapak Ibu ya. Tidak semua sekolah itu lengkap ya. Itu kita menyadari. Kalau sekolah yang besar mungkin mereka lengkap, tapi ada juga sekolah yang ibaratnya yang di desa yang terbatas, itu masih tetap kita bisa melakukan ini ya, pembelajaran yang sederhana gitu Bapak Ibu, yang ibaratnya tidak mengeluarkan biaya gitu ya. Itu salah satunya adalah Memanfaatkan alam. memanfaatkan alam sekitar. Nah, ini bisa ini Bapak Ibu. Kita di halaman sekolah, misalnya ada taman dan lain sebagainya, kita bisa gunakan ini untuk belajar misalnya tentang apa tumbuhan, atau juga kalau di sekolah kita tuh ada misalnya kolam ikan dan sebagainya, kita manfaatkan gitu Bapak ya. Namanya itu CTL, Textual Teaching Learning. Nah, ini saya menugaskan siswa membuat media dan sumber belajar yang menunjang. Ini tidak relevan dengan tadi kondisi di atas. Kondisinya tadi tidak ada media, sedangkan ini menugaskan. Ini tidak relevan dengan soalnya. Kemudian bekerjasama dengan orang tua untuk memberikan sumbangan. Nah, ini nanti kalau bersifat sumbangan ini bisa dikhawatirkan nanti jadi laporan gitu Bapak Ibu. Misalnya, oh itu kan sudah ada dana BOS di sekolah. Kenapa kami dimintai sumbangan lagi? Nah, ini nanti repot lagi, lapor kepala sekolah, lapor ke dinas pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu yang kita khawatirkan nih kalau ada sumbangan ini. Apalagi zaman sekarang ini orang tua nih lebih kritis gitu ya. Kadang curhatnya atau di Facebook. Ini Facebook di grup dinas pendidikan lagi. Ini Bapak Ibu. Kita sekarang lebih hati-hati. Kadang yang di-tag dinas pendidikannya, akhirnya sekolah itulah nanti dapat teguran. Nah, ini Bapak Ibu, kita lebih hati-hati, apalagi sekolah negeri. Bapak Ibu, nah ini kalau swasta kan mereka yayasan gitu ya, tidak terlalu ini. Tapi kalau sekolah negeri, ini kadang orang tua lebih kritis gitu. Ini juga kurang ini ya. Kemudian, saya meminta siswa untuk belajar di kelas dengan tenang dan perhatikan penjelasan guru dan baik agar berprestasi. Ini tidak ada unsur medianya di sini. Belajar biasa aja, gitu Bapak Ibu. Tidak ada unsur medianya. Sedangkan tadi sini ada medianya. Kemudian saya mengungkapkan persoalan tersebut kepada beberapa guru dan tetap mengajar seperti biasanya. Ya, hanya mengemukakan saja, ini juga tidak menyelesaikan masalah. Jadi di antara ini yang A Bapak Ibu ya. Nah, ini yang jawaban yang terbaik adalah kita bisa memanfaatkan alam sekitar. Ya, ini sekali. Soal berikutnya. Siswa berasal dari Udah ada jawaban ya Pak? Ini masih yang tadi nih, belum hilang ini nih. Bentar Bu ya. Nilai-nilai ekonomi. Masih ada. Dan itu. Nah, yang dah. Siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, mencakup budaya, nilai-nilai, tingkat ekonomi maupun tingkat penghasilan orang tua. Terhadap berbagai perbedaan itu, sikap guru sebaiknya yang mana? Silahkan. Siswa berasal dari berbagai latar belakang. Yang C. C. C Pak. C Pak. C. Yang C, Pak, C. 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 Melakukan sesuatu Oke.
Yang C, Jadi, Pak. yang C, Bu ya. K terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa dan pendengar. Ya, ini jawaban yang terbaik nih. Jawaban yang C. Nah, ini jawaban yang terbaik. Kita harus peka terhadap perbedaan. Bukan maksudnya peka ini kita tidak membeda-bedakan. Ya, kemudian saling menghargai. Nah, ini penting. Kata kuncinya ini saling menghargai. Kemudian mengelompokkan siswa sesuai dengan kondisi latar belakang yang sama. Nah, ini tidak boleh ini Bapak Ibu. Oh, kamu yang miskin, gitu ya. Kamu yang kaya di sini. Ini tidak boleh mengelompokkan siswa ini. Ibaratnya tidak ada pengelompokan siswa. Menampilkan sikap yang wajar. Nah, terhadap perbedaan pemikiran dan perilaku anak didiknya. Ini kalau wajar ini tidak salah. Tapi lebih tepat yang peka ini. Peka ini lebih baik daripada wajar ini biasa-biasa aja. Lebih baik yang peka dan menghargai. Kemudian berpandangan bahwa segala perbedaan siswa merupakan fakta yang tidak dapat dihindari. Ini juga biasa-biasa aja. Pandangannya kurang tepat. Menganggap perbedaan hal biasa dan mengelompokkan siswa berdasarkan latar belakang sama dengan yang A tadi. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Peka terhadap Peka. perbedaan. Ya, betul sekali. Oke, kita lanjut lagi soal keempat. Seorang guru harus memiliki hubungan yang baik dengan peserta didiknya. Di bawah ini cara yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah A. Selalu bersifat mengalah, B. Bersifat terbuka dan memiliki komunikasi yang baik, C. Religius, D. Selalu memberikan nilai sesuka hatinya, melihat status peserta didiknya. Bersifat terbuka dan memiliki komunikasi yang baik dengan peserta didiknya. Komunikasi yang baik. Ya, ini kata kuncinya adalah memiliki hubungan yang baik, Bapak Ibu. Hubungan yang baik. Kata kuncinya adalah memiliki hubungan yang baik. Nah, ini. A. Selalu bersifat mengalah. Ini tidak harus juga Bapak Ibu. Jangan mengalah terus. Kalau kita benar, kita harus pertahankan. Kalau kita memang salah, kita mengalah. Kalau kita benar, kita tetap pertahankan argumentasi kita dan menjaga wibawa kita juga, Bapak Ibu. Ini tidak selalu bersifat mengalah. Ada situasinya juga. Kemudian bersikap terbuka dan memiliki komunikasi yang baik. Nah, ini yang betul. Terbuka dan memiliki komunikasi yang baik. Maksudnya terbuka itu menerima segala masukan siswa, permasalahan siswa, kita terbuka kepada siswa. Religius ini bagus, ya. Religius ini bagus, nilai keagamaan, tapi tidak sesuai dengan pertanyaannya. Yang ditanyakan hubungan yang baik. Lalu memberikan nilai suka hati. Nah, ini juga salah nih. Nilai ini berdasarkan objektivitas hasil siswa. Tidak bisa kita kasih nilai sesuka hati kita. Melihat status peserta didik juga ini kurang tepat. Nah, kita tidak usah melihat status, tapi kita lihat kemampuan yang dimiliki. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Soal kelima. Seringkali seorang guru harus menjalankan tugas yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keterampilannya. Apa tanggapan Anda bila menerima tugas seperti itu? Yang E, ya Pak. Yang E dari jawabannya. Ayo, Bapak Ibu, yang mana? Yang E, ini juga pernah ada soalnya Pak. Yang E, Pak. menjalankan tugas. Yang E, Pak. A. Hanya bekerja bila sesuai dengan pendidikan dan keterampilan saya. Ini bagaimana, Bu? Yang A ini? Betul enggak? Enggak, karena itu tidak jadi dia tidak membuka kesempatan untuk ya, belajar. tidak berkembang ya Bapak Ibu ya. Iya. Nah, ada kalanya kita di sekolah itu yang di luar kemampuan kita.
sesuai misalnya kita ini mengajar tapi kadang ditugaskan apa? Jadi panitia ini, panitia itu. Nah, kalau kita tidak Karena guru SD identiknya pasti serba Lebih bisa banyak. gitu dia, Pak. ya, jadi jangan hanya sesuai latar pendidikan kita, tapi ada hal yang baru itu adalah saat kita untuk mencoba belajar gitu Bapak Ibu untuk mendapatkan hal yang baru. Nah, saya akan melaksanakan namun tidak menjamin hasil kerja saya. Nah, ini tidak mempunyai kepercayaan diri. Nah, harusnya kita berusaha untuk menjamin hasil kerja itu baik gitu Bapak Ibu. Nah, ini juga kurang tepat. Saya akan melaksanakan setelah menyampaikan pada pimpinan bahwa itu sebenarnya berada di luar ilmu dan keterampilan saya. Nah, ini harus kurang tepat juga menyampaikan dulu ya, tidak perlu disampaikan sebenarnya hal ini. Saya menjalankan sepenuhnya sekalipun harus menguatkan hati. Nah, menguatkan hati ini ada tidak sepenuh hati berarti. Padahal tadi salah satu sikap guru itu kesepenuhhatian, salah satunya tadi, ya kan? Saya menjalankan sepenuhnya sekalipun harus menguatkan hati. Nah, karena ada harus menguatkan hati ini berarti belum sepenuh hati. Ini juga kurang tepat, ya. Nah, yang terbaik adalah menjalankan tugas dan menganggap sebagai kesempatan untuk belajar pada bidang yang belum pernah saya geluti. Ini jawaban yang terbaik, Bapak Ibu. Nah, ini jawaban yang terbaik. Kita harus menjalankan tugas itu, walaupun itu hal yang baru, kita harus berusaha untuk sebagai pengalaman kita, gitu Bapak Ibu. Kita berusaha dulu. Jika di dalam perjalanan kita itu ada kendala, kita bisa minta bantuan kepada guru yang lebih senior atau kepada kepala sekolah juga. Nah, ini Bapak Ibu, atau kepada panitia yang lain, Bapak Ibu. Oke. Oke. Beralih ke soal berikutnya. Sebagai guru yang dianggap kompeten, Anda diminta menggantikan guru lain yang kebetulan sakit untuk mengkoordinasikan panitia kegiatan peringatan HUT kemerdekaan RI di sekolah. Yang akan Anda lakukan atas permintaan ini adalah A. Mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak yang terlibat dalam kepanitiaan yang disusun sebelumnya. B. Menerima tugas dan menjalankannya setelah selesai mengerjakan tugas lain. Apa? Yang A. C. Walaupun dengan berat hati akan bekerja. D. Merombak dengan kepanitiaan baru. E. Menolak penunjukan. Yang A. Yang A, Bapak Ibu ada jawaban lain? Nggak ada, Pak. Karena ini dan bersinergi. Kondisinya itu ada dalam suatu kepanitiaan HUT kemerdekaan itu panitianya sakit. Nah, kita ditunjuk untuk menggantikan. Nah, yang A mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak yang terlibat dalam kepanitiaan yang disusun. Nah, ini sebelumnya jawaban benar. Ya, Bapak Ibu. Kita cek lagi jawaban lainnya. Ini jawaban benar. Menerima tugas itu dan menjalankannya setelah selesai mengerjakan tugas-tugas lain yang telah datang terlebih dahulu. Ini harusnya kalau ada diberi tugas yang penting, harusnya kita dahulukan. Nah, bahkan tugas-tugas kita bisa kita selesaikan setelah melaksanakan tugas yang diberikan. Ini kurang tepat. Kemudian walaupun dengan berat hati, salah. Tidak ada berat hati, ini salah. Tidak masuk ke dalam tadi. Ya. Merombak lagi, ini juga kurang tepat. Memerlukan waktu lagi, ibaratnya membuang-buang waktu. Padahal kepanitiaan sudah ada, kenapa harus dirombak lagi? Nah, jadi sebaiknya tetap aja jalan aja, kita kan melanjutkan saja. Kemudian menolak, ini apa lagi? Ini kurang tepat juga ini. Kita tidak mempunyai kepedulian. Jadi jawabannya adalah yang A, Bapak Ibu. Mengkoordinasikan. Nah, ini. Oke. Soal ke-7. Siswa-siswi peserta Olimpiade Sains Nasional dari sekolah Anda gagal meraih skor tinggi dalam uji coba OSN. Sebagai pendamping OSN, apa yang Anda lakukan?
Silahkan Bapak Ibu. Pilih. Yang A, Pak. A. Yang A. Yang A, Pak. Yang A, saya merencanakan, menyiapkan, dan menganggarkan latihan lebih insentif bagi peserta untuk bukti OSN pada waktu berikutnya. Apa ya jawab? Kenapa yang A, Bu, jawabannya? Karena kan gagal meraih ujian OSN itu. Jadi setelah gagal, saya selaku guru merencanakan dan menyiapkan untuk lomba berikutnya. Dengan Ibu siapa ini ya? Kalau menurut saya, Halo? iya Pak, Dengan Ibu siapa ini? Ibu Esti. Esti. Ada lagi Bapak Ibu jawaban yang lain? Silahkan. Tadi Ibu Esti sudah menjawab yang A dengan alasannya. Silahkan. Ingin berpendapat juga silahkan Bapak Ibu. Kita sini interaktif saja. Sambil minum enggak apa-apa. Ini enak kok bimbelnya. Saya minta peserta OSN untuk kelompok. Ayo Bapak Ibu silahkan. Ada lagi jawabannya. Yang A. Ya. Yang A, Ibu. Alasannya apa Bu yang A? Ya kan karena telah gagal tadi toh Pak. Jadi Telah gagal dari Bu ya. ya Oke, ada lagi. Mana bapaknya ada? Ada gabung? Silahkan. Ingin menyampaikan pendapatnya. ini sebagai pendampingnya itu sudah guru kelasnya atau mestinya. Saya mendorong para peserta. Kalau yang D itu kan dari guru kelas. Sebagai pendampingnya itu kan Jadi kalau kita cermati di sini Bu, apa namanya? Kenapa jawaban yang A itu? Saya merencanakan, menyiapkan, dan menyalakan latihan lebih intensif, gitu ya, ya, bagi peserta untuk mengikuti OSN pada waktu berikutnya. Karena di sini guru itulah yang bertanggung jawab, Bapak Ibu. Nah, ini sehingga jawaban yang terbaik. Guru itulah yang langsung melaksanakan kegiatan itu. Nah, kita sebagai guru kelas inilah yang bertanggung jawab, kita langsung yang menangani. Nah, itu maksudnya Bapak Ibu. Nah, kita yang tanggung jawabnya. Nah, kalau yang B, saya minta pada peserta OSN membentuk kelompok belajar. Nah, ini kan siswanya aja yang disuruh Pesertanya. belajar kelompok, gurunya tidak terlibat di sini. Nah, kemudian C, meminta alumni OSN, yang diminta alumni. Padahal yang harusnya di sini adalah kita sendiri. Kemudian D, apa namanya? Olimpiade dari guru kelas. Ini berarti di sini kita ini sebagai guru apa di sini Bapak Ibu? Nampaknya di sini kita ini sebagai guru olahraga mungkin di sini ya. Kita ini sebagai guru olahraga di sini yang ditugaskan. Kemudian saya mengarahkan orang tua. Nah, yang E ini juga orang tua. Nah, jadi yang paling tepat di sini adalah yang A karena kita sendiri. Saya merencanakan sayanya ini. Nah, bukan kita melimpahkan kepada orang lain atau menyuruh siswa itu belajar, tapi kita yang terlibat, Ibu. Sehingga jawabannya di sini adalah yang A, Bapak Ibu ya. Yang A. Ya, betul sekali. Nah, ini jawabannya. Oke, kita lanjut lagi. Soal berikutnya. Dalam dunia pendidikan abad 21 di mana setiap pembelajaran dituntut untuk menyelenggarakan kegiatan literasi. Sebagai guru profesional, apa yang Anda lakukan? Iya, kenapa? Nah, di sini Bapak Ibu. A. Memprogramkan kegiatan sumbang buku terhadap wali murid. B.
programkan kunjung perpustakaan, membaca cerita 15 menit sebelum belajar dan membuat pojok bacaan. C. Mengajak siswa belajar di perpustakaan agar siswa lebih mengenal buku sebagai sumber bahan ajar. Yang B. D. Mengadakan lomba Yang B, Pak. membaca setiap minggu. E. Membaca adalah hal wajar. Rata-rata siswa yang saya sudah B. bisa membaca, Yang jadi B. hanya menjalankan kegiatan B. seperti Yang B, biasanya. Pak. B. Yang B. Yang B, B. Pak. B. Yang B. B. Ada jawaban lain? Nggak ada, Pak. Oke. Karena kan kegiatan Kita lihat literasi. yang A di sini. Ya, Bapak Ibu. Kegiatan sumbang buku terhadap wali murid biasanya tidak berpengaruh juga, Bapak Ibu. Kan wali Iya. murid yang kita sumbang, tapi tidak ada kaitannya dengan kemampuan literasi siswa. Literasi ini lebih kepada membaca. Nah, kalau numerasi itu pada hitungan. Literasi. Kemudian memprogram kunjung perpustakaan, bagus ya. Membaca Ya, cerita terus 15 menit sebelum disuruh belajar, ini membaca. bagus. Membuat pojok bacaan, nah lebih lengkap lagi ada pojok baca. Ini saya rasa jawaban yang terbaik nih. Kedua, mengajak siswa belajar di perpustakaan agar siswa lebih mengenal buku sebagai sumber bahan belajar. Ini bagus, cuma kurang ya. Masih Tidak mengajak. hanya mengajak saja. Masih jawaban B ini yang paling tepat, paling lengkap. Nah, jadi kalau ada seperti ini, pilih jawaban yang paling lengkap Bapak Ibu. Yang B ini paling lengkap. Mengadakan lomba membaca setiap minggu ini kurang efektif juga sebenarnya. Kurang. Jawaban yang bagus-bagus ya. Ya. Ini kurang. Cuma ini bagus Bapak Ibu. Cuma kalau tiap minggu juga Yang paling bagus. ya betul sekali. Ini kurang. Membaca adalah hal wajar. Nah, ini kita menganggap wajar, ini kurang tepat juga. Jadi jawaban yang terbaik adalah yang B. Ini yang paling tepat dan lengkap, Bapak Ibu. Oke, lanjut lagi. Ini agak panjang nih Bapak Ibu soalnya nih. Mulai panjang sudah. Seorang siswa bercerita kepada guru kalau dia merasa ditipu oleh temannya yang sudah menjanjikan kalau akan mengajari matematika sebagai persiapan ujian tengah semester. Tapi pada hari yang telah disepakati, temannya tidak datang dengan alasan ada urusan mendadak. Siswa tersebut merasa kecewa karena temannya tidak menepati janji, hingga nilainya menjadi jelek. Yang D, Walaupun Pak. sebelumnya Yang D. keduanya bersahabat, Yang D. saat ini mereka tidak saling bertegur sapa. Yang D. Jika seandainya Yang D, Anda Pak. adalah pendapat yang mendapatkan cerita tersebut, Yang D. apa yang Anda lakukan? D, Yang mana Pak. Bapak Ibu? D. Memfasilitasi. D. D. Delta, Delta, Pak. Delta. Oke, ada jawaban lain. D, Pak. D. Oke, kita lihat A dulu Bapak Ibu. Memberitahukan kepada salah satu pihak bahwa temannya tidak membantu karena perihal yang penting. Selain itu urusan belajar merupakan masing-masing. Kurang tepat Bapak Ibu ya. Kurang tepat. Kita sebagai pendidik nih harus mengambil tindakan yang bijak, ini kurang tepat. Memanggil keduanya serta memberikan nasihat agar keduanya bersahabat dan saling membantu. Nah, ini juga boleh juga, tapi kita tampung dulu. Siapa tahu ada jawaban yang lebih tepat. C. Memberitahukan pada salah satu pihak bahwa karena tidak jadi membantu temannya mendapat nilai jelek serta mendorongnya untuk minta maaf. Ini kurang tepat. Memfasilitasi pertemuan di antara keduanya untuk membangun saling kesepahaman mengenai masalah tersebut dan jalan penyelesaiannya. Ini lebih tepat lagi daripada yang B. Karena guru itu sebagai fasilitator ya. Nah, kita fasilitasi dulu sebenarnya. Yang lebih tepat itu memfasilitasi bahasanya itu. Kalau memanggil ini seakan-akan guru itulah yang yang paling ini ya, ibaratnya yang berperan. Padahal guru itu lebih ke fasilitator ya. Kalau di abad 21 itu sebagai fasilitator, motivator dan inspirator. Nah, ini yang D ini lebih tepat, memfasilitasi. Cukup didengarkan saja keluhan itu dengan baik. Nah, cukup didengarkan saja ini kurang ya, kurang tepat. Harusnya guru itu memberikan saling kesepahaman dan
jalan penyelesaiannya. Nah, ini menurut saya ini 2 kali saya tanda ini ibaratnya. Kalau ini Yang lebih tepat gitu ya, Pak. 100 ini 200. Nah, jadi jawaban PPG itu kadang ada yang benar. Ini nggak salah nih. Tapi ternyata dari yang benar ini ada lagi yang lebih benar. Benar Yang D lagi. ini. Yang paling terbaik. Nah, ini yang D. Jawaban yang lain ini tidak salah. Cuma di sini yang D inilah yang Nilai. ya nilai plusnya yang D ini Paling tepat. memfasilitasi. Ini yang paling itu Bapak Ibu. Oke. Kita lanjut lagi. Dalam perjalanan menuju sekolah, pola pemberhentian di perempatan Yang ada A, Pak. melihat siswa SMA pengendara motor berhenti melewati guru Alfa. marka jalan. Anda akan melakukan Yang apa? Alfa, Pak, yang alfa. Dengan Alfa menuntut tegas dengan tegas agar siswa atau tidak melakukan dengan pelanggaran santun? C. Ayo Bapak Ibu. C dengan santun. Nah, Iya, dan salah saya. atau berteriak-teriak atau memotret kejadian Iya, itu sampai yang C. kalau kita potret nanti malah C, jadi C. viral nih Bu. Iya, Bahaya yang ini kalau C, kita Pak. potret. Ya, C, C. C. Salah saya. Yang Dengan C. santun. Ada tadi namanya Sopan dan sikap santun. sikap kemurahatian ya Bapak Ibu tadi ya. Nah, Berarti kalau yang A 1 centang, yang C centang 2 gitu ya, Pak? Pak. Tapi ya kan ini harus tegas juga Pak mestinya. tegas ini Yang tidak tadi salah, kata, tapi kita tuh harus mengutamakan lagi kesantunan kita Bu. Kalau tegas ini juga ada batasnya. Tapi, Iya. hei kamu, tegas gimana ya? Hei kamu, jangan di situ misalnya dengan bahasa yang tegas atau Iya. dengan yang santun. Bahasa intonasinya. Tolong ya, intonasi dengan kayaknya intonasinya nih. Nah, kira-kira yang mana yang paling kita C masih alfa deh, Pak. Ada Kita masih dua. alfa aja. C, Pak. Aduh, Kalau yang lembut, orangnya yang lembut menegur dengan santun. terlalu lembut anak susah juga. Iya. ini santun ini tetap ini Bu, santun kita dengan cara yang baik gitu maksudnya. Negurnya Iya. baik. Tolong Berarti ya. C, C. Ini gitu deh. Iya. Dengan sopan. Ini- Biar dia pun lebih mengerti. Ini tidak ini Tegas. kita kasih centang 1. Satu. Kalau ini Yang itu Berarti centang yang 2. Wah, nah ini Bu. Berarti yang Ini dengan menjelaskan di santun. depan kelas. Ini juga tidak perlu sepertinya. Mm-mm. Apalagi berteriak ini Nggak boleh. tidak kurang tepat ya. Apalagi memotret ini Bapak Ibu. Waduh. Nanti jadi viral di media sosial kalau kita foto. Oke, Nah lagi. jawabannya kita lihat kunci jawabannya dulu. Ada di bawah nih. Kuncinya apa? Belum ada, Pak. Nah, itu Bapak C. Ibu. Jawabannya C. Santun. Jawabannya C. Lebih kita utamakan santunnya daripada tegasnya. Oke. Ada siswa yang kurang bergairah Belajar di kelas Anda terkait dengan hal ini. Tindakan yang Anda lakukan sebagai guru apa? Yang E. Yang E. Yang E. C apa? Yang E, Pak. Ento. C. Yang A bagaimana Bu? Membiarkan saja ini? Tepat Nggak nggak ya? boleh. Kan Ya. profesional. Tidak peduli nih. Mm-mm. Mengingatkan, namun bila tidak ada kemajuan abaikan saja. Nah ini Salah juga. abaikannya ini kurang bahasanya kurang bagus ya. Seharusnya kita berusaha gitu ya. Kalau mengabaikan ini kita Pak. membangkitkan Yang semangat ini cuma walaupun membangkitkan kemajuannya doang. sedikit. Ini masih tanda tanya. Dan semangatnya doang. Iya. Hmm. Cuma Tidak ada semangatnya usahanya aja. ya.
nggak ada usahanya. Menggunakan berbagai cara untuk memainkan semangat belajarnya. Nah, Sama jadi aja. yang E, Pak. Yang E. sebenarnya itu langkahnya ini adalah langkah awalnya itu memahami dulu. Kondisi. Nah, kenapa kira-kira apa yang terjadi dengan siswa ini yang membuat dia kurang bergairah tuh apa? Misalnya ada masalah di keluarganya atau Masalah apa? Ya, kita harus pahami dulu apa penyebabnya. Nah, ini kita adakan asesmen diagnostik dulu. Apa kira-kira penyebabnya? Nah, setelah kita temui ini, kondisi ini, barulah kita berusaha untuk menemukan cara membangkitkan semangat belajarnya. Nah, ini yang D ini langsung menggunakan berbagai cara. Sedangkan kita tidak tahu, gitu ya. Sama dengan dokter itu. Kalau mendiagnosa pasien, apa penyakitnya? Sakitnya apa? Barulah kita kasih obat yang ini. Nah, kita kalau yang D ini nggak tahu sakitnya apa, langsung diberi obat. Nah, ini kan salah. Jadi, kondisi awalnya dulu. Nah, sama dengan dokter. Orang sakit itu apa, sakitnya apa, Ditanya barulah kita tahu dulu kondisinya. obat yang diberikan apa. Itu sama dengan siswa. Kalau masalah seperti ini apa penyebabnya? Nah, ini Bapak Ibu ya, kira-kira seperti itu penjelasan. Oke. Kita hapus lagi. Masih ada 4 soal lagi. Nah, Bapak Ibu. Sebenarnya ini kalau kita pahami ini bagus soal-soal minat bakat ini. Sering muncul. Ada ditugaskan di sekolah kurang maju yang ditandai oleh kegiatan belajar tidak optimal. Yang apa? Media dan sumber belajar yang minim serta kemandirian belajar siswa yang rendah. Apa upaya menghadapi Yang keadaan A. tersebut? Alfa. A. Alfa. Alfa. Apa? Yang A. Ya, Berusaha sekuat jadi ini tenaga. hal yang pertama kali yang mendasari itu kita sendiri Bapak Ibu, dari inisiatif kita ya kan. Nah, jangan buru-buru kita langsung apalagi yang B ini kepala dinas ya. Dinas. Ini urusannya bukan kita, ini kepala dinas ini kan ada tahapannya dari kepala sekolah dulu ya kan, dari pengawas dulu gitu ya. Nah, kepala dinas ini kan ibaratnya kalau kita guru aja bukan wewenang kita, ini lebih wewenang kepada kepala sekolah gitu, karena ada atasan kita kepala sekolah baru ke dinas. Nah, saya meminta kepala sekolah dan para guru untuk meningkatkan kualitas pelajaran di sekolah. Nah, harusnya kepala sekolah yang meminta kita untuk meningkatkan kualitas gitu ya. Kemudian saya mengajak partisipasi komite sekolah untuk pengadaan media dan belajar yang diperlukan sekolah. Sama ini, komite sekolah ini berarti kaitannya dengan orang tua. Kalau pengadaan media, ini bukan wewenang mereka. Nah, media ini kan nanti ada alokasi dana ya, dari dana dana BOS atau lain sebagainya. Nah, ini kan sudah ada nanti pengadaan media ini. Nah, jadi hal yang paling mendasar itu menurut saya ini adalah yang A. Jadi kita berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk menemukan cara-cara baru memajukan sekolah. Nah, boleh kita nanti memiliki usulan gitu ya. Kita hal-hal yang mendasari misalnya perbaikan, usulan gitu ya. Nah, ini jawaban yang tepat adalah yang A. Berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk menemukan cara-cara baru. Ini jawaban yang terbaik, Bapak Ibu. Lanjut lagi soal berikutnya. Tugas di sekolah dan di rumah, lingkungan sosial sudah berganti. Salah satu tugas belum bisa dikerjakan, tugas berikutnya sudah menunggu. Dalam situasi seperti itu, bagaimana reaksi Anda? Yang E, Pak. Yang mana, Bapak Ibu? Ada kalanya kita mendapatkan tugas yang ini, Bapak Ibu ya, bersamaan. Nah, ini. Yang E, Pak. Biasanya di sekolah mau bagi rapotan ya, kemudian di rumah juga ada hajatan, di lingkungan juga ada gotong royong atau tugas lain. Ada kalanya seperti itu Bapak Ibu ya, kadang kita pernah mengalami itu tugas yang berbarengan ini. Nah, ini
Bagaimana kita menyikapinya? A, lebih baik saya tinggalkan sama sekali situasi seperti ini karena guru bekerja seperti robot. Nah, ini lari dari tanggung jawab ini Bapak Ibu. Yang A ini lari dari tanggung jawab, kurang tepat. B, saya ingin mengerjakan seluruh tugas meskipun biasanya justru menjadi berantakan semua. Tujuannya kurang baik ya, berantakan. Habis nggak? Saya bekerja satu persatu, itu lebih baik daripada tugas tidak ditangani sama sekali atau meninggalkan tugas. Satu persatu ya, ini masih tanda tanya, selesai nggak ini tugas? Kurang Nih, masih tanda tanya nih. Yang E. Hal yang penting adalah semua tugas selesaikan karena soal tuntas atau tidaknya tergantung pada situasi. Nah, ini kata soal tuntas atau tidaknya ini yang menyebabkan dia salah. Nah, kemudian saya bekerja dengan cepat, semua tugas terselesaikan sepenuhnya dengan tuntas sesuai rencana dan waktu. Nah, ini jawaban yang paling baik Bapak Ibu. Kita mempunyai komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan tugas-tugas kita. Ini jawaban yang terbaik, yaitu yang lanjut lagi soal jawaban. Dua soal lagi. Seolah Anda mengajar mayoritas siswa beragama Islam, namun ada juga yang beragama non-Islam. Ketika masuk bulan Ramadan, Anda mendapati siswa non-Muslim yang sedang makan di depan kelas ketika teman-teman yang lain sedang menjalankan ibadah puasa. Sebagai seorang guru, apakah yang Anda lakukan untuk menyikapi hal tersebut? Yang A. Apa? Apa? Yang apa? Yang apa? Yang A, menasihati agar siswa tidak makan di depan kelas selama bulan Ramadan demi menghormati yang berpuasa. Nah, ini bagus ini. Bagus, ini mengajarkan saling menghargai. Bapak Ibu ya. Keduanya memiliki haknya masing-masing, boleh berbuat sesuai keyakinannya. Nah, boleh, memang mempunyai hak, cuman kita juga ada saling menghargai. Gitu ya. Menghormati agama lain, misalnya juga saat sama Nasrani melaksanakan ibadah, kita juga tidak mengganggu gitu Bapak Ibu. Biarkanlah kita menjalankan ibadah masing-masing gitu ya, dan menghargai. Misalnya yang saat hari Nyepi juga misalnya di Bali, kita juga tidak membuat keributan gitu Bapak Ibu. Nah, saling menghargai sesama agama. Penting juga. Kemudian menasihatinya siswa yang sedang berpuasa Ramadan bahwa makan dimanapun itu hak mereka. Ini terbalik Bapak Ibu. Puasa tadi yang dinasihati, terbalik ini. Kemudian meminta siswa tersebut makan di tempat yang sepi agar tidak kelihatan teman-teman yang sedang berpuasa. Nah, ini juga sebenarnya benar. Ya. Ini juga benar. Cuma ini saya kasih 2 dah, yang A ini. Ini 1. Kemudian tidak peduli, ini salah. Tidak peduli, ini salah. Jawaban yang tepat adalah yang A. Ini lebih tepat ini daripada yang ini. Oke. Satu soal terakhir. Seorang guru mendapati beberapa siswa yang belum selesai melakukan tugas pada tenggang waktu yang telah diberikan, dikarenakan banyaknya tugas yang menumpuk dari mata pelajaran lain. Jika seandainya Anda sebagai guru, apa yang Anda lakukan? C, Pak. C. Pak. C. C, Pak. C, Pak. Memberikan toleransi. Ya, kita harus ini ya, guru itu mempunyai toleransi Bapak Ibu. Nah, maksudnya toleransi ini ya tambahan sedikit lah, tapi juga tidak toleransi yang berlarut-larut Bapak Ibu ya. Nah, di sini memberikan toleransi tambahan waktu agar siswa yang belum mengumpulkan tugas dapat menyelesaikan tugasnya. Nah, kita tuh harus kurang lebih juga Bapak Ibu dengan murid, kalau jangan juga sudah selesai nih, pokoknya selesai tidak selesai kumpulkan tugas itu. Nah, jadi kalau dalam minat bakat itu kita harus memiliki sikap toleransi. Nah, kalau ada kenapa? Karena di sini situasinya menumpuk gitu ya. Tugas itu bersamaan, ada guru
yang satu ngasih tugas, yang ini ngasih tugas. Kalau seandainya tugas itu cuma satu aja dari kita, mungkin kita bisa kasih deadline-nya. Oh, sini selesai harus sampai di sini. Tapi karena situasinya di sini adalah menumpuk tadi dari mata pelajaran lain, kita bisa toleransi lah sedikit selama tidak terlalu lama gitu Pak Ibu ya. Nah, jadi jawabannya ini adalah yang C. Oke, jawabannya yang C. Tidak terasa. Ini sudah soal ke-15. Selesai. Nah, selesai sudah. Bapak Ibu sebentar.